perlu kita ketahui bahwa intisari dari kisah Isra wal Mi'raj itu sendiri adalah mengenai bab salat. Semua syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah melalui wasilahnya malaikat Jibril alaihi salam. Terkecuali bab salat ini yang langsung Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidunil wasitah, tanpa wasilah. Kenapa? Karena inilah hubungan as-silah bainal abdi wa rabbih. Hubungan antara seorang hamba dengan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Begitu pentingnya masalah salat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama yang akan dipertanyakan nanti ketika seorang manusia kita ini ketika masuk ke dalam kuburan, pertama yang akan ditanya oleh malaikat tentang salatnya. Jika salatnya bagus dan beres, baik, sesuai syariat, maka insyaallah semua amalan yang lainnya akan ikut terbawa menjadi baik. Tapi jika sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, maka semua amal yang lainnya ikut terbawa tidak baik. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang daripada agama. Faman agamaha faqad agamaddin. Orang siapa yang mendirikannya, melaksanakannya, berarti orang itu telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa orang yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, maka orang itu telah menghancurkan, meruntuhkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Lalu di antara kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj itu sendiri banyak sekali keajaiban, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keajaiban yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu sendiri. Di antaranya, perjalanan itu tidak mudah dan tidak sebentar menurut logika manusia. Diketahui bahwa di zaman itu perjalanan dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh melalui 40 hari. Bayangkan, satu perjalanan bolak-balik sudah kelihatan. Lalu belum lagi ditempuh terus Al-Mi'raj, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, menembus 7 langit, terus naik lagi ke atasnya, terus naik lagi ke atasnya, yang tidak bisa ditempuh oleh manusia dan tidak bisa diukur oleh logika manusia manapun. Tapi ini hubungannya hanya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perjalanan itu sudah selesai, maka sahabat Nabi yang mengimani pertama kali atas peristiwa itu adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliaulah yang pertama kali yang meyakininya, yang mengimaninya, yang mempercayainya, sehingga disebut, dijuluki As-Siddiq, orang yang penuh dengan kepercayaan dan keyakinan. Itu julukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu hari-hari di dunia ini
banyak hari-hari keutamaan di dalamnya. Ada hari Arafah, ya, ada malam Lailatul Qadar, ada hari tanggal 1 di bulan Rajab, ada hari Idul Fitri, hari Idul Adha dan lain sebagainya. Hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua afdaliyah. Itu semua banyak keutamaan tersendiri yang diberikan rahasia di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling afdal alal itlaq yang dikatakan, yang dinyatakan oleh para ulama, yaitu hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan hari kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hari-hari yang lain ikut terangkat menjadi mulia. Dengan adanya hari Arafah, itu karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Lailatul Qadar, ada lahirnya sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu atas syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, hari atau malam yang paling afdal, yang paling istimewa untuk diri pribadi Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Nah, itu dikatakan oleh para ulama, malam atau hari yang paling istimewa untuk Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada yang lain, hanya untuk Nabi Muhammad, yaitu malam peristiwa malam Isra wal Mi'raj. Karena apa? Karena Nabi SAW dipanggil oleh Allah untuk menghadap, bertatap muka dengan ruh dan jasadnya, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW belum meninggal dunia. Inilah hari atau malam yang paling istimewa, yang Allah tidak berikan kepada makhluk siapapun, bahkan dari kalangan malaikat manapun tidak diizinkan oleh Allah untuk melihat zatnya Allah, illa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan peristiwa yang begitu agung untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tersalurkan keagungan itu, tersampaikan keagungan itu kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, dengan begitu banyak kitab karya ilmiah dari para ulama yang menjelaskan keistimewaan Isra wal Mi'raj, banyak dijelaskan di dalamnya, dan banyak peristiwa yang begitu luar biasa yang tidak bisa dinalar oleh akal pikiran manusia, tapi hanya bisa diterima dengan keimanan bagi yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman atas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya ingin sedikit menceritakan tentang peristiwa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu syaban husn ath-thiyab wa tib ar-raihah faqabilani baina 'aini thumma ghaba 'anni fasa'altu Jibril alaihi salam faqala hadha ad-din abshir fa inna ummataka ya'ishuna mu'minin wa yamutuna mu'minin wa yadkhulunal jannata aminin." Allahumma ja'alna minhum. Yang artinya, aku melihat, kata Nabi, aku melihat sosok seorang anak muda dengan begitu tampannya, begitu gantengnya, begitu tampannya, dan pakaian yang dikenakannya begitu indahnya, dan bau harum yang begitu semerbak harumnya.
Fagabilani baina aini. Orang itu, sosok tersebut, manusia laki-laki itu nampak di depan mataku, kata Nabi. Kemudian thumma ghaba anni. Kemudian orang itu menghilang. Lalu kata Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Di sini peristiwa-peristiwa yang Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu, apa itu, dan lain sebagainya, itu tidak sama sekali mengurangi keistimewaan, kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengurangi sama sekali. Justru disinilah banyak rahasia, sir, akhlak dan adab yang Nabi SAW tunjukkan untuk suri tauladan terhadap umatnya. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak mengetahui malaikat Jibril itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa. Tidak bisa dibandingkan. Nabi Muhammad SAW Habibullah, Sayyidul Khalaiq Ajma'in, rajanya, pemimpinnya, makhluknya Allah secara keseluruhan alal itlaq. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Ibadillahi Salihin, pemimpin dari kaum orang-orang saleh, pemimpin dari kalangan para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini tawadhu'nya Nabi Muhammad. Tapi di sini Nabi Muhammad sedang mengajarkan etika, akhlak, adab terhadap umatnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Imam Syafi'i, mana yang lebih afdal antara ilmu atau akhlak? Semuanya mulia, semuanya. Ilmu mulia, adab, akhlak mulia. Jika orang diberikan ilmu dan akhlak, maka orang itu mulia. Tapi jikalau salah satunya diberikan, maka ada kekurangan. Yaitu kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darain, beliau mengatakan ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu itu ibarat garam, dan jadikan adab, akhlak, budi pekerti, etika itu ibarat tepung. Ketika orang ingin membuat roti, lebih banyak mananya, tepungnya atau garamnya? Otomatis lebih banyak tepungnya. Garam itu hanya perasa dan hanya untuk bisa menjadikan roti atau buatan itu menjadi lezat dan nikmat untuk dinikmatinya. Tapi jikalau orang punya ilmu, tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak, tidak berkah ilmunya, tidak manfaat ilmunya. Atau orang memiliki adab tapi tidak memiliki ilmu, itu bagus tapi ada kekurangan di dalamnya. Bukan berarti orang itu tidak bagus. La, bagus dia memiliki akhlak, adab, tapi ilmunya tidak ada. Itu bagus tapi ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu harus diimbangi antara ilmu dan adab. Artinya Nabi SAW tidak pernah lepas dari akhlak dan adab. Sumber akhlak yaitu Nabi Muhammad SAW. Sumber etika itu Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengerti ini baik, ini jelek, ini bagus, ini kurang bagus, itu dari Nabi Muhammad SAW. Ini orang tua kita harus bakti, itu dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ini guru kita harus nurut, kita harus bakti, itu ajarannya Nabi Muhammad SAW. Semuanya itu diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam peristiwa malaikat Jibril yang menyerupai
manusia yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghampiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan kalangan para sahabat-sahabatnya, yang mana sahabat-sahabatnya itu tidak mengetahui siapa beliau yang datang. Orang itu datang menghampiri Nabi Muhammad, bahkan dikatakan lutut dengan lututnya nempel, berhadap-hadapan, bertanya tentang kiamat, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Itu di dalam hadisnya. Itu mengajarkan inilah adab seperti ini, akhlak seperti ini. Dan ini juga Nabi Muhammad SAW tidak mengurangi kemuliaannya ketika Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Tampil nampak di depan Nabi, anak muda ini kemudian menghilang. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapa dia wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, hadzal din, itu adalah agama. Sosok laki-laki itu adalah agama, yang begitu tampan, bajunya rapih, bagus, indah, harum. Itu adalah agama. Abshir, kabar gembira wahai Muhammad, fa inna ummataka ya'ishun, sesungguhnya umatmu itu akan hidup dalam keadaan iman kepada Allah dan kepadamu. Wa yamutun mu'minin, dan matinya dalam keadaan iman, dan masuk ke dalam surganya dalam keadaan bersama orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma utitu bi thalathati aqdahin, qadahun min laban wa qadahun min ma wa qadahun min khamr. Kemudian aku diberikan dengan 3 gelas atau 3 mangkok atau 3 tempat air, baskom atau mangkok, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa itu. Yang satu mangkok air susu, yang satu mangkok air putih biasa, yang satu mangkok air khamr, air arak. Fakhtartul laban, aku memilih mangkok yang berisi air susu. Faqala Jibril, asabtal fitrah. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi memilih air susu itu diminumnya, asabtal fitrah, engkau telah memilih yang lebih tepat, yaitu kefitrahan, kesucian. Walau syaribtal ma gharikat ummataka awil khamar safahat ummataka fa syaribtu ba'dal laban. Kalau kau memilih air, kata malaikat, umatmu akan tenggelam. Jika kau memilih khamar, umatmu banyak yang minum khamar, banyak yang mabuk. Na'udzubillah min dzalik. Faqala Jibril, law syaribta al-laban kulluh fasyaribtu ba'dal laban. Kata Nabi, aku meminum air susu itu tidak semua, separuhnya aku minum, kata Nabi. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, law syaribtal labana kullah lam yadkhul ahadun min ummatika an-nar. Jika kau meminum air susu itu tadi secara keseluruhan sampai habis, maka umatmu tidak ada satupun yang masuk ke dalam neraka. Tidak ada satupun umatmu yang masuk ke dalam neraka. Nah, ini bertanda, ya, sebagian umatnya masuk surga, sebagian lagi masuk neraka. Kita insyaallah masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga bersama orang-orang salihin. Amin ya rabbal alamin. Min ghairi sabikatil adab wala ibtila wala imtihan bijahi nabiyil mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Faqultu ashribhu kullu. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum semuanya air susu itu. Berarti masuk ke dalam surga insyaallah semuanya. Faqala hayhat jaral galam bima hakama thumma utitu bi thiyabin bidhin. Thumma utitu bi thiyabi bidhin wa khadrin wa safar wa usudin. Fakhtartul abyad. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan baju dengan berbagai macam warna. Ada warna putih, ada warna hijau, ada warna kuning, dan ada warna hitam. Apa? Putih, hijau, kuning, hitam. Ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh milih. Fakhtartul abyad. Aku memilih baju yang berwarna putih. Faqala Jibril, "Athiyabul bid thiyab ahlul Islam, wal khadar thiyabu ahlul jannah." Kata malaikat Jibril, baju yang berwarna putih itu baju orang-orang Islam, dan baju yang berwarna hijau itu baju bagi penduduk surga. Wajibat li ummatikal jannah, maka wajib buat umatmu as-surga. Wa thiyabus safar, dan baju yang berwarna kuning, kata malaikat Jibril, yaitu bajunya ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Najat ummatuka minal yahudiyah wan nasraniyah. Baju warna kuning itu bajunya orang-orang ahlul kitab dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Kau tidak memilih warna kuning, berarti umatmu selamat, tidak terpengaruh, tidak masuk ke dalam golongan orang-orang Nasrani dan golongan orang-orang Yahudi. Alhamdulillah. Wasud thiyamu ahlun nar. Najat ummatuka minan nar. Dan pakaian yang berwarna hitam itu, jika kau memilihnya, maka itu pakaiannya penduduk neraka, sehingga umatmu selamat dari masuk ke dalam neraka. Ini salah satu dari sekian banyak keistimewaan yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'raj. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Albisul thiyabil bid fa innaha atyab wa athhar." Kata Nabi, pakailah pakaian yang berwarna putih, karena pakaian warna putih itu atyab wa athhar, lebih baik dan lebih suci, lebih bagus, lebih indah. Artinya apa di sini? Silahkan kita ini memilih warna pakaian apa saja, bebas. Tapi ada pakaian warna yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memakainya, yaitu memakai warna putih. Karena warna putih itu seperti tadi, albisu athiyab albid fa innaha atyabun wa athhar. Nah, itu kapan memakai baju putih? Pakailah paling tidaknya dipakai di hari Jum'ah, ketika akan melakukan salat Jum'ah. Baik khatib, baik imam, baik al-hadirin, disunahkan untuk memakai pakaian putih, baju putih, kopiah putih,
Kalau bisa sarung putih, sarung putih. Silahkan setelah itu kita memakai pakaian yang lain, bebas. Memakai pakaian warna lain, silahkan. Memakai peci yang warna lain, silahkan. Tapi dikhususkan sebagai kita mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul mengamalkan sunnahnya Nabi dan mencintai Nabi, mengikuti, terus menelusuri sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memakainya di hari Jumat ketika akan melakukan salat Jumat. Ini tanbihan, peringatan buat kita yang suka melalaikan ketika hari Jumat akan melakukan salat Jumat, tidak memakai pakaian putih yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, yang disunnahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.